Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita hari ini di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Apa yang Paulus tuliskan ini merupakan sebuah keyakinan dari Rasul Paulus tentang Injil yang diterima oleh Rasul Paulus sendiri. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah orang yang selalu mencari orang percaya untuk dihukum, dianiaya, dan bahkan dibinasakan. Tetapi kita melihat di dalam kisah para rasul, bagaimana pada saat Paulus bertemu dengan Tuhan dan dia berubah, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dalam ayat ini dia mengakui bahwa Injil yang sudah dia aniaya oleh Paulus sendiri kepada orang-orang yang percaya kepada Injil itu, hari ini dia mau melayani oleh karena kepercayaannya kepada Injil itu. Nah, Paulus berkata bahwa ia telah menjadi pelayan menurut kasih karunia. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di dalam setiap aktivitas hidupnya, dia mengakui itu bahwa itu adalah kasih karunia. Inilah sebuah titik keberhasilan yang membuat Paulus mengalami sesuatu yang luar biasa dalam pelayanannya. Kita tahu bahwa Paulus bukan siapa-siapa, dia adalah penganiaya jemaat. Tapi waktu dia menerima Injil itu akhirnya dia wartakan kemana-mana dan begitu banyak orang percaya dalam pelayanannya Paulus. Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus saat dia menerima Injil itu. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Injil itu, mari kita mau melakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan kadar yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi kalau Paulus diberi kasih karunia untuk melakukan pelayanannya sehingga banyak orang bisa percaya kepada Tuhan dan mereka bisa menerima kehidupan kekal, marilah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, saat kita meresponi Injil itu, kita menerima Injil itu, kita menerima pribadi Yesus yang adalah Sang Firman itu, mari kita mau bertumbuh untuk melakukan sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Nah, percayalah Bapak Ibu semua bahwa kita terbatas, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Jadi waktu kita melakukan sesuatu dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan, tujuannya cuma satu, adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, waktu kita melakukan itu karena mengasihi Tuhan, maka anugerah Allah akan terus melimpah dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam panggilan kita masing-masing, itu bisa menjadi sesuatu yang besar manfaatnya. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi bukan karena kita yang bisa, bukan karena kemampuan kita, tapi kembali lagi kita harus katakan bahwa semua karena kasih karunia Allah. Nah, waktu kita berkata demikian, maka percayalah saudara, kuasa Tuhan memenuhi rumah tangga saudara, kuasa Tuhan memenuhi pelayanan saudara, sehingga apa yang saudara lakukan itu semua akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saya rindukan jemaat Tuhan, kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Lakukanlah sesuatu di mana orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, lakukanlah sebuah pelayanan di mana orang lain bisa melihat Yesus dalam diri kita. Sehingga nama Yesus saja yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.